Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita mengatakan if I were you dan bukan if I was you? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana dan kapan menggunakan subjunktif dalam bahasa Inggris. Jangan khawatir, ini akan jauh lebih mudah daripada yang terlihat. Sebelum semuanya, apa itu subjunktif? Nah, subjunktif adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk membicarakan keinginan, rekomendasi, kebutuhan, dan bahkan situasi hipotetis. Kita menggunakannya ketika berbicara tentang sesuatu yang belum tentu nyata pada saat itu. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan I wish I were rich, saya berharap saya kaya. Itu tidak berarti saya sudah kaya, tetapi saya mengungkapkan sebuah keinginan, sebuah situasi hipotetis. Itulah yang disebut subjunktif. Sekarang mari kita mulai dengan bentuk present. Dalam bahasa Inggris, biasanya kita menambahkan s pada kata kerja untuk orang ketiga tunggal, tetapi ketika menggunakan subjunktif, kita tidak melakukan itu. I suggest that he study harder. They recommend that she be on time. Lihat perbedaannya. Kita tidak mengatakan he studies atau she is. Kita menggunakan study dan be terlepas dari subjeknya. Sederhana sekali, bukan? Sekarang mari kita bicara tentang bentuk lampau dari subjunktif. Ini digunakan dalam kalimat hipotetis, yaitu ketika kita berbicara tentang sesuatu yang tidak nyata, tetapi diinginkan. If I were you, I would take that job. I wish he were here. Meskipun dalam percakapan sehari-hari banyak orang akan mengatakan I was, dalam kalimat hipotetis yang benar adalah I were. Subjunktif juga dapat digunakan dalam bentuk pasif. Ini berarti kita tidak peduli siapa yang melakukan tindakan, yang penting adalah tindakan itu harus dilakukan. It is important that the project be completed on time. Kita tidak peduli siapa yang menyelesaikan proyeknya, yang penting proyek itu harus selesai tepat waktu. Ini adalah contoh subjunktif dalam bentuk pasif. Jadi kita akan menggunakan subjunktif dalam situasi-situasi berikut. Ketika kita berbicara tentang keinginan atau situasi hipotetis, I wish I were on vacation. Saya berharap sedang berlibur. If I were you, I would take that chance. Jika saya di posisimu, saya akan memanfaatkan kesempatan itu. Juga ketika kita memberikan rekomendasi, permintaan, atau menegaskan sesuatu. Sebagai contoh, I suggest that you work harder. Saya menyarankan agar kamu bekerja lebih keras. The teacher insists that the students be on time. Guru menegaskan agar para siswa datang tepat waktu. Seperti yang kamu lihat, kita menggunakan kata kerja dalam bentuk dasarnya, terlepas dari subjeknya, setelah ungkapan impersonal yang menyatakan pentingnya, kebutuhan, atau urgensi. It is essential that she be present at the meeting. Sangat penting agar dia hadir di rapat. It is important that the report be submitted on time. Penting agar laporan dikumpulkan tepat waktu. Dalam kalimat pengandaian, ketika kita berbicara tentang situasi hipotetis, if I were rich, I would travel the world. Jika saya kaya, saya akan berkeliling dunia. I wish he were here. Saya berharap dia ada di sini. Dan dalam ungkapan tetap yang secara tradisional digunakan, God save the Queen. Tuhan selamatkan ratu. Long live the king. Hidup raja. Ungkapan-ungkapan ini tidak pernah berubah dan selalu digunakan dalam bentuk subjunktif. Namun, kita tidak menggunakan subjunktif dalam kalimat sederhana. Misalnya, she works every day. Dia bekerja setiap hari. Di sini kita tidak menggunakan subjunktif karena kita berbicara tentang suatu tindakan nyata. I hope she comes to the party. Saya berharap dia datang ke pesta. Meskipun ini tentang sebuah keinginan, dalam kalimat ini kita tidak menggunakan subjunktif, karena ini bukan situasi hipotetis atau mustahil. Jadi sekarang kamu tahu kapan dan bagaimana menggunakan subjunktif dalam bahasa Inggris. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berlatih. Jangan lupa untuk mengakses semua pelajaran untuk informasi berguna lainnya.